Buka The Life of Muhammad, atau Sirah Nabawiyah dalam bahasa Indonesia. Anda bisa mendownloadnya di internet. Buka halaman 147 dengan judul Sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Kitab Injil. Ibnu Ishaq berkata, aku diberitahu bahwa salah satu yang dikabarkan Isa bin Maryam dalam Injil untuk orang-orang Kristen tentang sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ia terima dari Allah, ialah apa yang ditegaskan Yohanes Al-Hawari kepada orang-orang Kristen ia ketika menulis Injil untuk mereka dari zaman Isa bin Maryam alaihi salam. Kita lihat di Alkitab, buka kitab Yohanes pasal 14 ayat 26, tertulis demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dari sini kita melihat bahwa ternyata Ibnu Ishaq mengambil Injil Yohanes pasal 14 ayat 26 sebagai dasar bahwa Nabi Muhammad telah diutus ke dunia sebagai Rasul. Para ahli sejarah menduga kemungkinan Ibnu Ishaq mengambil kisah hidup Isa bin Maryam dalam Injil dalam membuat biografi Nabi Muhammad. Kita akan membuktikan beberapa kemiripan perjalanan hidup Isa dengan Nabi Muhammad, mulai dari silsilah, adanya bintang, adanya nubuat, saat mulainya pelayanan, sampai wafatnya yang sama-sama dibunuh oleh orang Yahudi. Kita buka buku Sirah Nabawiyah halaman 28 tertulis, Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham An-Nahwi, Ibnu Hisham, berkata, ini adalah buku sirah, biografi Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Hisham berkata, saya insya Allah akan memulai buku ini dengan menyebutkan Ismail bin Ibrahim dan anak-anak keturunannya yang darinya lahir Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara berurutan dari Ismail hingga Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bandingkan dengan kitab Injil Matius pasal 1 ayat 1 berbunyi inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat penjelasan bahwa biografi Isa maupun Nabi Muhammad sama-sama dibuka dengan silsilah sampai kepada Ibrahim atau Abraham. Umat Muslim menyebut Ibrahim sedangkan umat Kristen menyebut Abraham. Nabi Muhammad keturunan Ibrahim dari Ismail sedangkan Isa keturunan Abraham dari Ishak. Perlu diingat bahwa kitab Injil pada saat itu sudah terlebih dahulu ada, jadi bisa menjadi sumber inspirasi bagi penulis biografi Nabi Muhammad saat itu. Kita beralih ke halaman 113 untuk melihat bintang Ahmad. Ia berkata, malam ini, telah terbit bintang Ahmad yang ia lahir dengannya. Bandingkan dengan bintang Isa yang ada di kitab Injil. Matius 2 ayat 1 berkata sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ibnu Ishaq mendengar dari Salih, sedangkan Salih mendengar dari Yahya, sedangkan Yahya mendengar dari beberapa orang dari kaumnya, sedangkan beberapa dari kaumnya mendengar dari Hasan dan kemudian Ibnu Ishaq tahu dari cucunya Hasan yaitu Said bin Abdurrahman bahwa Hasan mendengar berita bintang saat berumur 7 tahun. Umur tersebut sama dengan seorang anak yang baru masuk sekolah dasar kelas 1 SD. Jadi saat Isa lahir nampak bintang dilihat oleh orang Majus saat Nabi Muhammad lahir muncul bintang tetapi tidak dilihat hanya didengar oleh seorang anak. Bahwa seorang Yahudi melihat bintang Ahmad. Buka halaman 135 saat mengandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bermimpi didatangi seseorang kemudian orang itu berkata kepadanya, sesungguhnya engkau sedang mengandung penghulu umat ini. Jika dia telah lahir ke bumi, maka ucapkanlah, aku berlindung kepada Allah Tuhan yang esa dari keburukan semua pendengki, dan namakanlah dia Muhammad. Bandingkan dengan Injil Lukas pasal 1 ayat 30 kata malaikat itu kepadanya. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ada kemiripan dari kedua peristiwa itu. Kepada Aminah dikatakan sesungguhnya engkau sedang mengandung, sedangkan kepada Maria dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung. Perbedaannya kata sedang dan akan mengandung. Kemudian tentang nama bayi dikatakan, namakanlah dia Muhammad dan kepada Maria dikatakan, hendaklah engkau menamai dia Yesus. Perbedaannya adalah kisah Maria diceritakan oleh Lukas yang hidup semasa dengan saat Isa melayani di dunia sedangkan Ibnu Ishaq berkata dengan kalimat, banyak orang mengatakan, Ibnu Ishaq tidak mendengar dari perawi secara berantai.
Tetapi hanya dari banyak orang yang mengatakan saat itu, atau isu di masyarakat saat itu. Bahkan dia berkata hanya Tuhan yang lebih tahu. Diduga Ibnu Ishaq meragukan keakuratan sumber informasinya. Awal misinya ada kemiripan antara Nabi Muhammad dengan Isa Al-Masih. Muhammad mulai pelayanan umur 40, lihat halaman 148, sedangkan Isa umur 30 tahun. Muhammad mulai dari tempat terpencil yaitu di Gua Hira, lihat halaman 149, sedangkan Isa mulai dari tempat terpencil di gurun pasir. Muhammad mulai dengan puasa 30 hari, lihat halaman 149, sedangkan Isa puasa 40 hari. Muhammad mulai dengan berjumpa dengan suatu makhluk yaitu Jibril, lihat halaman 149, sedangkan Isa mulai berjumpa dengan makhluk yaitu iblis. Muhammad mendengar makhluk itu mengutip kitab suci Al-Quran, sedangkan Isa mendengar iblis mengutip kitab suci. Agar terlihat berbeda, penulis menambah 10 tahun di umur pelayanan Nabi tetapi dikurangi 10 hari saat puasa. Penulis menambah angka 10 di bagian umur, tapi mengurangi angka 10 di puasa, namun kemiripan itu jelas terlihat. Patut diduga Ibnu Ishaq melihat Injil lalu membuat cerita dengan merubah umur mulai pelayanan, mulai dari tempat terpencil, mulai dengan puasa, mulai dengan bertemu suatu makhluk dan sama-sama makhluk itu mengutip kitab suci. Terbukti bahwa Ibnu Ishaq pernah mempelajari Injil adalah ketika dia mengutip Injil Yohanes saat mengatakan ada nubuat Nabi Muhammad di Injil. Lihat halaman 147. Saat menjalankan tugas sebagai nabi terdapat kemiripan Nabi Muhammad saat awal misinya mulai dengan mendapat sahabat, lihat halaman 157. Demikian juga Isa. Saat awal misinya mulai dengan mendapatkan murid. Lukas 5 ayat 11. Nabi Muhammad saat awal mulai dengan sembunyi-sembunyi, lihat halaman 157 tertulis dengan rahasia dan tidak diketahui oleh ayah Ali, yaitu Abu Talib, paman-pamannya, dan kaumnya. Demikian juga Isa saat mulai pelayanan dengan sembunyi-sembunyi. Markus 1 ayat 44 tertulis, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun." Kemudian hari Nabi Muhammad memberitahu misinya secara terbuka. Lihat halaman 162. Tertulis kemudian Allah memerintahkan Rasulnya menyampaikan risalah yang beliau bawa darinya secara terbuka, memberitahukan perintah Allah kepada manusia serta mengajak mereka kepadanya. Demikian juga Isa. Matius 28 ayat 19 tertulis, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kemudian Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, lihat halaman 295, demikian juga Isa hijrah keluar Nazaret. Lihat Matius 13 ayat 57. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri. Nabi Muhammad pernah akan dibunuh. Lihat halaman 293 tertulis Allah Ta'ala lalu membutakan penglihatan mereka hingga tidak bisa melihat beliau. Demikian juga Isa. Di Lukas 4 ayat 29 mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikian juga tentang kematiannya, keduanya dibunuh oleh Bani Israel. Lihat halaman 624 tertulis Zainab menjawab, "Engkau telah melakukan tindakan terhadap kaumku. Sebagaimana yang engkau ketahui, apabila dia seorang raja maka aku bisa merasa tenang dengan kematiannya dan apabila dia seorang nabi maka ia akan diberitahu oleh Tuhan tentang racun itu." Demikian juga dengan Isa. Lihat Matius 26 pasal 3 dan 4. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Pada halaman 381 di buku berjudul The Life of Muhammad, Nabi Muhammad menyembuhkan mata seseorang, tertulis, hari itu mata Qatar bin Al-Nu'man. Nu'man begitu terluka sehingga terbentang di pipinya. Asim memberi tahu saya bahwa Rasul mengembalikannya ke tempatnya dengan tangannya, dan itu menjadi matanya yang terbaik dan tertajam setelahnya. Demikian juga dengan Isa, yang menyembuhkan mata yang buta. Lihat di Matius 9 ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Maka meleklah mata mereka. Pada halaman 452, di buku berjudul, The Life of Muhammad, Nabi Muhammad melipat gandakan kurma. Tertulis,
Kemudian dia menyuruh orang-orang untuk memanggil para penggali untuk makan siang dan ketika mereka datang mereka mulai makan dan kurma berlipat ganda. Demikian juga dengan Isa, yang melipat gandakan roti. Lihat, Matius 15 ayat 36 dan 37. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. 7 bakul penuh. Namun kita baca Wikipedia, tertulis Al-Quran yang dalam Islam merupakan sumber rujukan tertinggi, dan begitu pula Sahih Bukhari yang derajatnya tertinggi kedua setelah Al-Quran, dengan terang benderang mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak diberikan mukjizat oleh Allah selain Al-Quran. Wikipedia mengambil surah Al-Isra 90-93, dan hadits Sahih Al-Bukhari nomor 6732 tertulis, tidak seorang nabi pun kecuali ia diberi beberapa mukjizat yang tak bisa diserupai oleh apapun sehingga manusia mengimaninya atau dengan redaksi sehingga manusia dijadikan beriman, namun yang diberikan kepadaku hanyalah berupa wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Gus Baha berikut ini. Nah, termasuk pikiran nubuah Nabi sing gak tertandingi nabi-nabi sebelumnya adalah Nabi ora seneng di mukjizat liyane Quran. Eling-eling Nabi mboten seneng gadah mukjizat liyane napa Quran. Kok mukjizat iku nek wis ditampilno nek ora iman iku malah dadi alasan Allah mengazab. Sehingga Nabi lebih suka ndak punya mukjizat kecuali napa Quran. Itu disebut wa ma mana'ana an-nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwal. Allah ra ngekeki mukjizat Nabi seliyane Quran mergo nek ana mukjizat engko ujung-ujunge didustakan. Kemudian Wikipedia mengatakan dalam buku-buku yang ditulis oleh sejarawan Muslim ratusan atau ribuan tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, yang kebenaran isinya tidak dapat dipastikan, terdapat cerita-cerita mengenai mukjizat-mukjizat yang diperoleh oleh Nabi Muhammad. Hal ini bertentangan dengan Al-Quran, yang mana jelas mengatakan bahwa Nabi Muhammad tidak diberikan satupun mukjizat selain Al-Quran. Padahal biografi Muhammad yang ditulis oleh Ibnu Hisham ini, banyak sekali menceritakan mukjizat Nabi Muhammad, berarti biografinya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kita mulai dari Ibnu Ishaq, beliau bukanlah saksi mata, karena dia lahir 72 tahun setelah Nabi wafat. Dia menulis biografi Muhammad atas perintah Khalifah Al-Mansur, penguasa Baghdad. Bagaimana kira-kira cara Ibnu Ishaq membuat biografi? Padahal dia lahir 72 tahun setelah wafat Nabi, dia tidak tinggal di Mekah, kota lahir Nabi, tapi di Baghdad, ribuan kilometer jauhnya, jarak antara Jakarta dan Medan. Padahal saat itu tidak ada alat cetak dan informasi lisan dari mulut ke mulut. Nah, dia pernah menafsirkan bahwa Nabi Muhammad tertulis di Injil. Itu berarti ada Injil di tangannya. Nah, dia bisa memakai kitab Injil sebagai sumber inspirasinya. Ketika dia buka Injil dimulai dengan silsilah, maka dia pun membuat biografi Nabi Muhammad mulai dengan silsilah. Ketika Maria ibu Isa didatangi makhluk, maka dia pun menulis Aminah didatangi makhluk. Ketika Maria disuruh malaikat menamai Isa, Aminah pun menamai bayi itu Muhammad. Saat lahir Isa ada bintang, demikian juga saat lahir Nabi Muhammad ada bintang, tapi hanya didengar oleh seorang anak umur 7 tahun. Nah, saat awal misinya Isa berpuasa di gurun pasir dan kedatangan makhluk dan makhluk itu mengutip kitab suci. Demikian juga Ibnu Ishaq menulis bahwa Nabi Muhammad berada di Gua Hira, dan didatangi Jibril dan Jibril pun mengutip ayat kitab suci. Setelah dari padang gurun Isa mencari murid, demikian juga Nabi Muhammad memilih Ali bin Abu Thalib sebagai sahabatnya yang pertama. Kemudian dalam perjalanannya Isa ditolak dari kampung halamannya di Nazaret, demikian juga Nabi Muhammad ditolak dari Mekah. Kemudian Isa pindah keluar dari Nazaret, demikian juga Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Percobaan pembunuhan kepada Isa dan Isa lewat di tengah mereka seolah-olah mereka buta. Demikian juga Nabi Muhammad, Allah membutakan orang yang hendak membunuh dia. Isa mati di tangan orang Yahudi. Demikian juga Nabi Muhammad wafat diracun oleh orang Yahudi. Ibnu Ishaq melihat Injil begitu banyak mujizat yang dibuat oleh Isa. Maka Ibnu Ishaq menulis banyak sekali mujizat yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Ibnu Ishaq tidak memperhatikan Al-Quran dan hadis. Ternyata cerita Ibnu Ishaq tentang mujizat yang dibuat oleh Nabi Muhammad itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis.